Raksasa. Di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan baya yang ingin memiliki seorang anak. Namun sayangnya suami telah meninggal dunia. Ia sangat berharap suatu keajaiban datang padanya untuk meraih harapan itu. Siang malam ia selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok makhluk raksasa yang mempunyai pergi ke hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, serentak terbangun dari tidur, kemudian duduk di tempat tidur merenung. Ternyata aku mimpiku seperti benar-benar nyata. Benar-benar keajaiban rasanya. Aku tidak percaya dengan mimpiku. Apakah mimpiku itu benar-benar terjadi pada diriku? Aku tidak boleh ragu. Aku harus cari tahu mana makna mimpiku itu. Aku harus pergi ke hutan. Sekarang juga, semoga mimpiku semalam membawa keajaiban pada diriku. Dengan penuh harapan, perempuan janda itu bergegas menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, di mana ya bungkus seperti yang ditunjukkan raksasa itu? Oh, ada di pohon besar. Aku segera ke sana. Ini ada bungkusan seperti ditunjukkan raksasa dalam mimpiku. Coba aku buka isinya. Cuma sebiji timun. Kukira ini bungkusan ini seorang bayi. Tapi apa maksudnya ya? Raksasa itu menunjukkan aku sebutir biji timun ini. Buat apa biji timun ini? Aku tidak mengerti. Di saat perempuan janda itu kebingungan, tanpa disadari di belakangnya tiba-tiba sosok makhluk raksasa berdiri dan tertawa kebahak-bahak. Hahaha. Tersentak kaget dan membagikan badan. Raksasa itu yang hadir dalam mimpiku. Duh, aku takut sekali. Ampun raksasa. Jangan makanku, aku masih ingin hidup. Jangan takut perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah aku menginginkan seorang anak? Benar raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji itu. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku. Saat ia sudah dewasa, anak itu akan kujadikan santapanku. Karena begitu besar keinginan untuk memiliki anak, tanpa sadar ibu timun emas menjawab, "Baik raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu nanti kepadamu." Begitu perempuan janda itu selesai menyatakan kesedihannya, raksasa itu pun berlalu dari hadapannya. Perempuan itu segera menanam biji timun di ladangnya. Setiap hari merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Syukurlah, timunku sudah berbuah, tapi kok buahnya cuma 1 ya? Dari buah besar sekali ini, seperti buah timun pada umumnya. Sungguh aneh, dan warnanya pun berwarna kuning. Kemasan. Cakep sekali timun ini. Sepertinya timun ini juga sudah masak. Sebaiknya aku petik sekarang juga dan segera aku bawa pulang. Duh, ternyata berat sekali. Begitu sampainya di rumah, perempuan janda itu segera membelah timun emas dengan sangat berhati-hati. Dan apa yang dilihatnya? Seorang bayi perempuan. Wow, bayinya sangat cantik sekali. Aku ingin sekali menggendongnya. Wah, bayi ini menangis. Aku bahagia sekali mendengar suara tangisan ini.
Sudah lama aku menginginkan suara tangisan bayi dalam depanku. Bayi anakku sayang, karena kau lahir dari sebuah timun yang berwarna keemasan, sekarang ku beri nama Timun Mas. Tapi kau jangan nangis lagi ya sayang, ibumu nak cup 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 cup, jangan nangis ya. Janda itu merasakan sangat bahagia hingga tak terasa air mata menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa pada janjinya bahwa ia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa itu sesuatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, cerdas, dan perangainya baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, perempuan janda itu kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Aku tidak bisa berpisah dengan anak yang sangat kusayang. Aku baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat. Timun Mas akan dijadikan santapannya. Aku tidak rela, aku sedih sekali. Tanpa disadari, perempuan janda itu, Timun Mas sering memperhatikan ibunya duduk termenung sendiri. Kemudian di suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegudahan hati ibunya. Bu, akhir-akhir ini ibu sering termenung dan kelihatannya ibu sangat sedih. Apa yang sedang ibu pikirkan? Barangkali aku bisa membantu mengurangi kesedihan ibu. Gimana ya? Ibu ingin kau ikut bersedih, nak. Ibu tidak ingin kehilanganmu. Ibu bisa jauh darimu. Ibu sangat menyayangimu. Apa maksud ibu? Aku tidak mengerti, Bu. Ada apa sebenarnya, Bu? Katakan sejujurnya. Kenapa aku bicara seperti itu? Aku yakin tidak mengerti, Ibu. Katakan terus terang, Ibu. Karena kau memaksa ibu terus. Ya sudah, baiklah nak. Ibu akan menceritakan asal-usulmu sebenarnya. Ibu tidak ingin menceritakan perihal asal-usulmu yang selama ini ibu rahasiakan. Maafkan ibu nak, selama ini ibu merahasiakan suatu kepadamu. Rahasia apa ibu? Timun Mas sebenarnya, kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dalam rahim ibu. Apa ibu bukan anak kandung ibu? Terus aku ini anak siapa, Bu? Tenang dulu, nakku. Baiklah, akan ibu ceritakan semuanya perihal dirimu. Ibu pernah bermimpi didatangi raksasa besar. Kemudian raksasa itu menyuruh mengambil bungkus di hutan. Dan di dalam bungkusan itu ada biji timun, kemudian disuruh menanam. Setelah berbuah, buah itu ibu ambil, raksasa itu menjadikan santapannya. Dan isi sebuah itu adalah, kau anakku. Jadi aku ini lahir berasal dari dalam sebuah timun mas, lalu akan dijadikan santapan raksasa. Begitu, Bu? Aku tidak percaya, Bu. Cerita ibu benar, anakku. Timun tidak tahu mau ikut bersama raksasa, Ibu. Timun takut sekali. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun. Iya, nakku, ibu juga sangat sayang kepadamu, dan ibu tidak akan melepaskanmu begitu saja untuk santapan raksasa. Ibu akan cari cara untuk menyelamatkanmu dari raksasa jahat itu, nak. Makasih, Ibu. Berhari-hari, Ibu Timun Mas memikirkan cara untuk menyelamatkan anak kesayangan, tapi belum juga menemukan jalan keluar. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Ibu Timun Mas belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas dan mencemaskannya. Tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, tentu raksasa tidak akan mau menyantapkannya. Saat matahari mulai senja, raksasa pun datang menggembuk pintu rumahnya Ibu Timun Mas. Hahaha.
Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku tidak akan membawanya sekarang. Maaf Raksasa, anak itu sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Aku akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Hahaha. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Baik Raksasa, akan kutepati janjiku. Raksasa pun berlalu dari hadapan Ibu Timun Mas. Ibu Timun Mas kembali bingung mencari cara. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya. Dari santapan raksasa itu, ia akan meminta bantuan kepada seorang petapa yang ditinggal di sebuah gunung. Jadi, besok pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu. Iya Bu, ibu benar. Kita harus membinasakan raksasa itu. Timun Mas tidak mau jadi santapannya. Keesokan harinya, pagi-pagi Pagi sekali berangkat Ibu Timun Mas ke gunung itu. Kesampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Permisi Kiai. Oh, ada apa nih? Ada apa kau tiba datang kemari? Maaf Kiai, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Kiai. Apa yang bisa aku bantu? Begitu Kiai, saya punya seorang putri yang saya beri nama Timun Mas. Dan putri saya itu akan dijadikan santapan raksasa besar. Saya tidak ingin anak saya mati jadi santapan. Kiai, saya sangat sayang kepada putri saya. Saya harap Kiai bisa bersedia membantu saya. Oh, jadi begitu. Baiklah, aku bersedia membantumu. Tunggu sebentar ya. Iya, Kiai. Tak betapa lama, petapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil lalu menyerahkan kepada ibu. Tak lama, petapa kembali sambil membawa 4 buah bungkus kecil lalu menyerahkan kepada Ibu Timun Mas. Nah, ini berikanlah bungkus ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini, jelas? Iya, terima kasih, Kiai. Kalau begitu, saya pamit pulang. Ya, hati-hati. Setibanya di gubuk, Ibu Timun Mas segera menyerahkan keempat bungkusan itu kepada Timun Mas. Timun Mas, Ibu datang, Nak. Kemarilah, Nak. Ini Ibu bawa sesuatu. Iya, Ibu. Bawa apa, Ibu? Nah, ini Ibu bawakan seberapa bungkusan ini untuk melawan raksasa jahat itu. Bungkusan ini kok kecil, Bu? Gimana kita menggunakan, Bu? Sedangkan raksasa itu besar sekali. Apakah raksasa itu mati hanya dengan bungkusan kecil ini, Bu? Is. Ini adalah senjata yang bisa kau gunakan apabila raksasa itu datang ke sini lagi. Bungkusan ini berbiji timun, jarum, garam, dan terasi. Bungkusan ini harus kamu pegang. Jika raksasa itu akan menyantapmu dan mengejarmu, segera sebarkan isi bungkusan ini. Jelas, Nak? Jelas, Ibu. Tapi Timun takut, Ibu. Jangan takut, anakku. Kau sudah punya senjata, dan Ibu juga sudah akan tenang karena kau sudah memegang senjata. Baik, Ibu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Ibu Timun Mas. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menatap daging Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga aku jadikan santapan. Hahaha. Baik raksasa, aku panggil dulu putriku. Timun Mas putriku, kemarilah nak. Ini ada yang mencarimu.
Ada apa, Ibu? Ah, raksasa, aku takut, Bu, takut. Ibu, jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikut petunjuk yang telah disampaikan kepadaku. Baik, Bu. Gadis ini pasti sangat lezat. Jika aku santap, hahaha, aku makin tidak sabar untuk menyantapnya. Ayo, kemarilah nak, mendapatkanlah kepadaku. Aku tidak mau, aku tidak sudi jadi santapanmu. Melihat timun mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu pun semakin tidak sabar ingin segera menangkapkannya. Ketika ini hendak menangkapnya, timun mas segera berlari sekencang-kencangnya. Hahaha, mau lari kemana kau gadis? Raksasa itu pun mengejarnya. Tak hanya lagi terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan timun mas. Setelah berlari jauh, timun mas mulai secampainya, sementara raksasa itu semakin mendekat. Aduh, aku cepat sekali, gimana ini raksasa itu makin mendekati. Hahaha, mau lari kemana manis? Oh iya, aku harus mengeluarkan bungkusan yang diberikan ibuku. Setelah secampainya timun mas mendapatkan biji timun diberikan oleh ibunya, sungguh ajaib. Hutan ini dikelilingi tiba-tiba berubah menjadi ladang timun, dan sekejap batang timun tersebut menggelincang dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar timun mas. Hahaha, mau lari kemana timun mas? Timun mas pun segera melemparkan bungkusan berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rumbuhan pohon bambu yang ditinggi dan runcing. Walaupun kakinya berdarah karena tertusuk bambu, namun raksasa itu mampu melewatinya. Hahaha, kau lari kemana kau timun mas? Aku akan terus mengejarmu. Duh, gimana ini? Aku sudah melempar 2 bungkusan biji timun dan jarum. Raksasa itu masih menyelamatkan diri dan terus mengejarku. Aku takut sekali. Ah, nggak apa-apa. Aku masih punya beberapa bungkusan lagi. Baik, aku bukan bungkusan itu lagi. Timun mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilemparinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam, namun raksasa itu tetap hasil melalui dengan mudah. Duh, gimana ini? Bungkusan yang ketiga sudah kutebarkan juga, tapi raksasa itu masih bisa menyelamatkan diri. Kini senjataku tinggal 1 lagi. Jika senjataku satu-satu ini tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatku. Baik, aku akan berusaha. Semoga senjataku yang tidak satu ini membinasakan raksasa itu. Nih raksasa, terimalah ini. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Ketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi laut lumpur dan mendidih. Hasilnya raksasa itu pun tercebur ke dalam dan tewas seketika. Raksasa itu sudah mati. Aku selamat, terima kasih Tuhan. Aku akan segera pulang menyampaikan kepada gembira kepada ibuku. Ibu, selamat ibu. Aku selamat dari kejadian raksasa itu, ibu. Raksasa itu kini sudah mati. Apa kau selamat anakku? Syukurlah ibu, senang sekali. Itu bahagia nak, akhirnya kau selamat nak. Sejak itu, ibu timun mas dan timun mas hidup bahagia.